Selamat datang di MFC Adventure, tempat di mana kamu bisa melihat wajah lain wisata Indonesia dari sudut pandang yang berbeda. Di tengah persawahan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dekat dengan kota Purwodadi, terdapat sebuah fenomena alam unik, yaitu semburan lumpur yang tak pernah berhenti. Terjadi di tengah persawahan, Bledukuwu dipercaya masyarakat setempat sebagai guci raksasa atau gerbang istana Ratu Laut Selatan. Setiap kali semburan terjadi, konon disertai suara gemuruh yang dalam, seolah ada kehidupan di bawah perut bumi. Keindahan sekaligus misteri Bledukuwu menjadikannya destinasi wisata alam yang memikat. Uniknya, Bledukuwu juga menghasilkan garam yang sangat tinggi, sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai pekerjaan maupun mata pencarian utama. Bledukuwu adalah bagian dari kisah Aji Linglung, anak dari Aji Saka yang berbentuk seekor naga. Sebagai pembuktian atas kesaktian Joko Linglung, Aji Saka memerintahkan dia untuk pergi ke pantai selatan untuk mengalahkan buaya putih. Joko Linglung sukses menjalankan perintah Aji Saka, tapi di perjalanan pulang menuju Medang Kamulang, dia kebingungan dan sesekali muncul ke permukaan dari bawah tanah, menimbulkan luapan lumpur dan juga air asin di tempat Joko Linglung muncul. Salah satunya adalah Bledukuwu. Selain Bledukuwu, ada juga Bledug Ramesan yang merupakan sebuah gunung baru. Tingginya hanyalah 25 meter dan ditemukan di tengah persawahan. Nanti kita juga akan bersama-sama mengunjungi Bledug ini ya teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Adit di channel MFC Adventure. Dan di petualangan kita di hari ini, saya sekarang berada di Kabupaten Grobogan, tepatnya ada di Desa Kuwu, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan ya teman-teman. Dan kita rencananya akan melihat sebuah fenomena alam yang lumayan unik yang ada di Kabupaten Grobogan ini, yaitu Bledukuwu. Dan Bledukuwu ini adalah luapan lumpur panas ya teman-teman. Sama ataupun hampir mirip seperti di Sidoarjo atau di lumpur Lapindo. Tapi bedanya di sini luapan lumpur panasnya itu tidak menjadi bencana ya teman-teman, melainkan menjadi rezeki ataupun potensi wisata bagi Kabupaten Grobogan. Nah, sekarang kita cek aja untuk Bledukuwunya teman-teman, bagaimana kondisi luapan lumpur panasnya saat ini. Nah, saat ini kita berada di pintu masuk wisata Bledukuwu Grobogan ya. Jadi untuk pintu masuknya ada di sini teman-teman. Dan untuk tiket masuknya seharga Rp5.000 saja ya. Untuk parkir motor dan parkir mobil di sini disediakan luas juga teman-teman. Untuk tiketnya tadi saya sudah sempat membeli tiket seharga Rp5.000. Jadi untuk tiketnya tiket resmi dari Kabupaten Grobogan ya teman-teman, harganya Rp5.000 aja. Dan kita langsung masuk aja ke kawasan lumpur panasnya ya teman-teman. Untuk perjalanan ke sini dari Mojokerto tadi memakan waktu kurang lebih 3,5 jam teman-teman. Kita sampai di pintu masuk Bledukuwunya ya. Dan untuk akses ke sumber lumpur panasnya sudah dipaving seperti ini ya teman-teman. Kita semakin dekat dengan sumber luapannya ya teman-teman. Jadi begini penampakannya tanah di sekitar pusat atau sumber luapan lumpurnya ya. Tanahnya itu masih gembur teman-teman, dan tanah ini tuh mengandung tingkat salinitas yang tinggi.
Jadi dia mengandung garam yang tinggi. Oleh karena itu ada kerak-kerak putih seperti ini, dimana kerak-kerak putih ini adalah garam ya teman-teman. Dan untuk bisa mendapatkan garam dari luapan lumpur ini, masyarakat biasanya menggali. Untuk tanah ini akan digali dengan kedalaman tertentu. Nanti di galian tersebut akan ada air yang meresap di situ teman-teman. Nah, air yang meresap ini nanti akan diambil untuk dijadikan garam teman-teman. Jadi saat air ini mengering, dia akan mengkristal seperti ini. Dan saat mengkristal, kristal-kristal ini dikumpulkan dan dijual sebagai garam teman-teman. Walaupun sebetulnya luapan lumpur ini itu jaraknya ratusan kilometer dari laut, tapi di sini bisa menghasilkan garam, yaitu garam Beledukuwu teman-teman. Nah, Beledukuwu ini tidak pernah mati sepanjang tahun ya teman-teman. Jadi luapannya terus meletup-letup seperti ini. Dan titiknya ada beberapa. Yang paling besar adalah yang di depan kita ini. Dan ada beberapa titik juga di sebelah sana teman-teman. Walaupun kecil ya. Untuk tanahnya ini kebetulan nggak bisa diinjek teman-teman, karena dia teksturnya lunak. Jadi kalau kita injak ke tanah ini berbahaya juga teman-teman. Untuk interval letupannya kira-kira antara 10 sampai 15 detik ya, tiap satu letupannya. Dan terkadang ada 1-2 letupan yang besar teman-teman. Ini kan gini tuh Mas, ini logikanya kan, ini kan di daratan tuh Mas. Kalau nggak kaitan sama laut kan nggak bisa ada garam. Itu kan Aji Saka namanya, punya putra, namanya kan Joko Linglung itu. Nggak diakui sama bapaknya. Supaya diakui, itu suruh bertengkar di bawah bumi dari pantai selatan. Saya mau tanya Pak Di, kenapa di sini kok muncul? Sekarang gini Mas, ini kan capek tau di bawah bumi yang suruh bertengkar, anak raja itu suruh bertengkar otomatis kan ada kaitannya sama laut. Itu kalau bahasa Jawanya, kalau orang Jawa ini nyongol, jongok, jengongok gini loh, belum sampai tujuan. Habis ini berjalan lagi di bawah bumi, muncul di Beleduk Keramesan yang viral itu tuh Mas, itu yang di tengah sawah. Kalau di sini kan istilahnya kan ambil napas sejenak, agak lama, tapi kan capek anaknya. Muncul di Medang Keramesan, nanti tenggelam lagi di bawah bumi, muncul lagi di Medang Kamolan. Untuk cuaca di sini lumayan panas ya, lumayan terik, tapi nggak sepanas di Lumpur Lapindo Sidoarjo. Dan ya, tingkat salinitasnya cukup tinggi teman-teman. Di bagian sini aja kita sudah bisa melihat kristal-kristal garam ya, dimana tingkat salinitasnya berarti ada di lebih dari 24%, karena garam akan mengkristal di tingkat salinitas 24%. Untuk masyarakat sendiri, kandungan garam ini bisa dimanfaatkan sebagai obat juga, sebagai obat untuk gatal-gatal, obat untuk sakit gigi, karena kandungan garamnya tinggi ya teman-teman. Dia punya potensi untuk membunuh bakteri secara cepat. Dan juga untuk masker teman-teman, karena dia mengandung sulfur yang bisa membantu untuk menyembuhkan jerawat dan juga membuat kulit jadi mulus ya. Ini Mas. Oh ini udah panen. Ini tetesan ini yang tadi jadi bleng itu ya Pak? Ya. Petani garam adalah salah satu profesi yang muncul dari adanya Beledukuwu ini. Masyarakat mengumpulkan air dari luapan Beledukuwu, lalu mengeringkannya dengan matahari untuk mengumpulkan kristal-kristal garam yang selanjutnya dijual kepada wisatawan maupun ke pengepul ataupun pengumpul garam. Beledukuwu ini istimewa karena dia tidak diambil dari air laut, melainkan dari air yang muncul dari tanah, di mana posisi Kabupaten Grobogan ini masih ratusan kilometer dari laut ya teman-teman.
tetesan garam ini jadi bleng itu teman-teman. Makanya ini, loh, Pak D, airnya dari mana? Airnya dari sana, dari galon-galon itu dilubangin dulu. Itu. Makanya ini kan nggak ada air sama sekali. Berarti ini airnya memang sudah jernih seperti itu dari sananya ya, Pak D? Itu ditaruh di galon mineral itu. Didiamkan dulu lah. Jadi air yang tadi diambil dari galian di sebelah sana itu diambil di juriken-juriken seperti ini teman-teman, lalu dijemur di terpal seperti ini sampai dia mengkristal ya. Semakin tinggi kandungan garamnya maka kristalnya akan semakin terlihat jelas seperti ini teman-teman. Nah, ini mungkin yang baru saja dituangkan ya teman-teman, jadi kristalnya masih belum seberapa terlihat. Tapi begitu kandungan garamnya semakin tinggi maka akan berubah seperti ini. Jadi garam ini diambil dari air resapan luapan lumpur kue. Kalau saya rasakan untuk garam di sini tuh rasanya lebih apa ya teman-teman, lebih bersih daripada garam laut. Entah itu cuma sugesti atau bagaimana ya, tapi yang saya coba memang rasanya lebih mirip-mirip ke liquid ya teman-teman. Nah, di depan kita ini adalah contoh galian dari air yang akan digunakan untuk memproduksi garam. Jadi air yang meresap di permukaan ini akan dituangkan melalui selang-selang ini ya teman-teman. Karena posisi selangnya ini lebih tinggi daripada bak penampungan, maka air akan mengalir ke bak penampungan untuk selanjutnya dikumpulkan dan dikristalisasi menjadi garam. Nah, untuk bak penampungannya cukup jauh di sana ya teman-teman. Nanti saya juga akan coba ke Beleduk Keramesan teman-teman. Itu juga terhubung oleh sesar yang ada di Kabupaten Grobogan ini ya. Lokasinya kurang lebih 2 km dari sini. Tapi dia tidak meletup-letup seperti ini. Dia kayak cuma gundukan gunung yang mengeluarkan lumpur panas. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk jalan ke sana. Oke teman-teman, saat ini saya berada di Dusun Medang, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, kurang lebih 3,5 sampai 4 kiloan dari Beleduk Kuwu ya teman-teman. Nah, di sini ada satu fenomena beleduk juga yang terjadi, yang sebetulnya sudah terjadi sejak lama ya teman-teman, tapi aktivitasnya meningkat drastis pasca kejadian gempa yang terjadi di Bawean tahun 2024 yang 6,5 skala Richter tuh teman-teman. Nah, jadi gempa tersebut menyebabkan beleduk ini mengalami peningkatan aktivitas yang menyebabkan dia menjadi sebuah gunung setinggi kurang lebih 25 meter teman-teman. Nah, untuk gunung ini dia juga menyemburkan lumpur seperti di Beleduk Kuwu, tapi intensitasnya tidak terlalu besar ya, dan tidak meletup-letup seperti di Beleduk Kuwu teman-teman. Dan untuk bisa sampai ke sana kita harus berjalan kaki sampai ke lokasinya teman-teman. Dan ini saya juga bingung harus jalan menuju kemana, tapi saya coba ikut pematang sawah ini ya. Dan ini pertama kalinya saya ke Beleduk Keramesan ini di siang hari, sekarang pukul 11.24 ya teman-teman. Cuacanya panas banget. Saran sih bagi kalian yang mau ke sini, lebih baik kalian datang ke sini di pagi ataupun sore hari ya, saat cuacanya nggak terlalu panas. Nah, dari sini kelihatan jelas teman-teman. Dan kalau dilihat agak berbeda dengan Beleduk Kuwu ya. Untuk tanah yang keluar juga menjadi putih seperti itu teman-teman. Wah, di sini juga ada seperti gas yang keluar teman-teman. Apakah dia gas yang, tapi tidak ada aroma metana ataupun sulfur ya. Tapi jelas sekali terlihat ada aktivitas vulkanik di sini teman-teman. Dan saat ini
tidak ada orang sama sekali ya di sini. Sebetulnya agak berbahaya sih teman-teman, karena katanya di sini juga bisa mengeluarkan letupan gas beracun yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Nah, kalau di sini mulai tercium bau hidrogen sulfida ya, bau sulfur. Nah, lebih amannya saya akan naik dari sisi belakang beleduk ini teman-teman. Dan untuk tanahnya lunak ya, lihat teman-teman, lunak dan brittle, rapuh seperti pasir halus. Kita coba naik ke atas. Semoga aman ya. Oh, jadi ini ujung kawahnya teman-teman. Dan intensitas munculnya letupannya, kaget teman-teman. Intensitas muncul letupannya nggak terlalu sering, nggak sesering yang ada di Kuwu ya, beleduk Kuwu. Fenomena beleduk Ramesan ini sudah muncul sejak lama, tetapi semburan lumpurnya kembali meningkat setelah terjadinya gempa di Bawean pada Maret 2024. Oleh masyarakat, beleduk Ramesan kerap disebut sebagai gunung baru karena memiliki ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Di persawahan sekitar dari letupan lumpur ini juga terdapat letupan-letupan kecil yang lain, bahkan juga terdapat mata air yang terus memancar dengan kondisi air yang cukup asin teman-teman. Oke teman-teman, kita coba turun dan kita lihat penampakan gunung ini dari bawah ya. Karena di atas ini aroma yang tercium lumayan menyesakkan teman-teman. Bau belerangnya cukup kuat ya. Kita turun dan kita lihat di sekeliling dari beleduk Ramesan ini. Kalau kita lihat dari sini, mungkin ya ada benarnya juga ya, ketinggiannya kalau dari sini sekitar 20 meteran teman-teman. Kalau kita hitung dari bawah sini ya, cukup tinggi. Nah, seperti ini penampakannya dari belakang. Ratusan tahun. Ratusan tahun. Tapi sampai besar gini baru-baru ini aja, Pak. Oh, udah lama, Pak. Oh, sudah lama ya? Sudah lama. Katanya kan waktu gempa apa itu? Bawean itu. Ya. Terus baru keluar besar ini? Enggak ya? Salah, enggak. Oh, memang sudah lama ya? Sudah Pak? lama. Oh. Sebelum gempa itu udah ada. Oh. Ini namanya Segaran. Oh, Segaran. Ya, Segaran. Istilahnya tuh apa itu? Ya, seperti segaran lah pokoknya itu. Iya. Ya, ini keluarnya berarti air airnya terus mengalir terus ya, Pak ya? Iya. Tapi airnya ini tawar apa asin, Pak? Asin. Oh, asin. Sama seperti beleduk Kuwu sana ya? ya? Sama. Oke teman-teman, jadi ternyata yang mengeluarkan semburan air dan juga gas ini adalah Segaran ya. Masyarakat lokal menyebutnya Segaran karena dia terus-menerus mengeluarkan air, dan airnya di sini juga asin teman-teman. Tapi mungkin salinitasnya tidak setinggi di beleduk Kuwu ya. Karena kalau kita lihat tanah di sekitarnya tidak terlalu terpengaruh oleh salinitas yang tinggi ya. Oke teman-teman, karena cuacanya semakin panas, kita geser dulu ya, atau kita cari tempat duduk dulu, cari es apa gitu biar adem. Dan nanti kita akan coba geser ke kolam 7 warna teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11.48, jam 12 kurang dikit. Kita langsung geser aja yuk. Oke teman-teman, kita sekarang sudah sampai di mata air 7 Rupa Cerewet. Dan di sini lokasinya kurang lebih 7 kilo dari beleduk Kuwu teman-teman. Dan kita lihat ya apakah ada airnya di sini dan apakah memang benar airnya 7 Rupa teman-teman.
Mata air tujuh rupa merupakan bagian dari sejarah Joko Linglung, di mana di sini juga merupakan tempat di mana dia tersesat dan mengambil nafas ke daratan. Jadi air ini menurut masyarakat sekitar merupakan air yang muncul karena kemunculan Joko Linglung ke daratan, teman-teman. Di waktu-waktu tertentu, air-air ini bisa mengeluarkan warna hingga menyerupai tujuh rupa, dan oleh karena itu disebut sebagai mata air tujuh rupa, teman-teman. Jadi yang membedakan warnanya itu hanya shade-nya aja ya, hanya gradasi warnanya aja, bukan warna airnya yang berbeda, teman-teman. Nah, yang ini warnanya hijau pekat, teman-teman. Sekaligus mengeluarkan gelembung-gelembung air seperti itu, gelembung-gelembung udara. Agak berbahaya ya kalau kita nggak hati-hati. Oke, teman-teman. Untuk petualangan kita kali ini akan saya akhiri di sini ya, teman-teman. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe bila kalian belum, dan like jika kalian suka. Dan ikuti terus perjalanan kita di MFC Adventure untuk mendapatkan update di petualangan-petualangan berikutnya, teman-teman. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.